Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi, tugas pokok dan wewenang untuk pengadilan agama ya di tingkat kabupaten atau kota, sekarang kita akan membahas salah satu pengadilan lagi yang juga berada di kabupaten atau kota, yaitu pengadilan tingkat pertama atau disebut dengan pengadilan negeri. Oleh karena itu, apa saja sih fungsi dari pengadilan negeri itu dan wewenangnya apa saja serta dasar hukumnya apa saja? Langsung aja kita bahas. Oke, kita sudah masuk ke salah satu pengadilan negeri ya, ini nggak usah disebutkan pengadilan negeri mana. Untuk dasar hukumnya, yang pertama mengenai dasar hukumnya dulu. Untuk dasar hukumnya berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Ini undang-undangnya sudah lama ya, tentang peradilan umum sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Ya, untuk undang-undang terakhirnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang peradilan umum ya. Ini kok banyak banget sih perubahannya. Pengadilannya ya. Itu jadi untuk dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang pengadilan umum. Jadi pengadilan umumnya itu ada tingkat pertama, tingkat banding sama tingkat kasasi. Oke, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi sama ada Mahkamah Agung. Untuk pengadilan negeri berada di kabupaten atau kota, untuk pengadilan tinggi ada di setiap provinsi, dan untuk Mahkamah Agung ada di ibu kota negara. Dan untuk tugas dan wewenang, fungsi juga adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini tugas pokoknya ya, tugas pokok untuk pengadilan negeri di setiap kabupaten atau kota di seluruh negara, di seluruh daerah, pokoknya yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan. Oke. Jadi untuk menerima, memeriksa perkara baik pidana maupun perdata, oke, apapun perkaranya, karena salah satu prinsip keadilan, prinsip hakim juga tidak boleh menolak perkara walaupun perkara tersebut belum diatur di undang-undang, tetap harus diterima. Nanti bisa pakai dasar hukum yang lain, bisa pakai jurisprudensi atau undang-undang tidak tertulis ya, peraturan-peraturan tidak tertulis. Oke, sumber hukum formil bisa. Yang kedua, dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya. Oke, ini seperti dengan pengadilan agama juga bisa memberikan nasihat hukum kepada instansi-instansi pemerintah yang Islami yang berbau agama. Kalau pengadilan agama, sedangkan untuk pengadilan negeri bisa memberikan nasihat hukum untuk seluruh instansi pemerintahan. Oke, kalau pengadilan agama kan bisa menghitung kapan lebaran, menentukan kapan lebaran, bisa menghitung kapan apa sih itu namanya, lupa aku. Selanjutnya, yang ketiga, dapat diserahkan tugas kewenangan oleh instansi atau berdasarkan undang-undang. Jadi untuk kewenangan dan tugas dari pengadilan negeri ini bisa ditambah lagi atau bisa dikurangi, namun ini harus berdasarkan undang-undang. Oke, ketika undang-undang nanti direvisi, diamandemen, dirubah, itu bisa, misalnya mau menambah kewenangan dari pengadilan negeri itu bisa. Oke, ini berarti udah fleksibel. Selanjutnya, fungsi dari pengadilan negeri ini ada 5 fungsi pokoknya. Yang pertama, memberikan pelayanan justisial dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. Oke, untuk pengadilan negeri itu bisa melakukan penyelesaian perkara serta eksekusi. Jadi untuk misalnya perkaranya sudah ingkrah, itu bisa dieksekusi oleh pengadilan negeri. Ada yang namanya jurusitanya, setiap pengadilan itu ada. Dan yang kedua yaitu memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Seperti biasa, nanti pengadilan tingkat pertama akan memberikan administrasinya, akan dilimpahkan ke pengadilan tingkat kedua, misalnya ada kasasi, misalnya ada banding. Setelah itu ketika ada kasasi baru dilimpahkan ke pengadilan tingkat pertama, tingkat Mahkamah Agung. Seperti itu, jadi ada administrasinya juga.
Dan untuk yang ketiga yaitu warmaking akta pendirian badan hukum, itu juga salah satu wewenang dari pengadilan negeri. Warmaking itu penandatanganan atau legalisasi dan warmaking itu kalau di kuliah di notaris itu beda ya, nanti juga saya akan jelaskan. Dan yang keempat mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis administrasi pengadilan dilaksanakan dengan tertib. Jadi ini fungsinya juga fungsi pengawasan juga. Pengadilan negeri mengawasi peradilan itu berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya pungli, tanpa adanya korupsi. Indonesia tanpa korupsi, semangat. Dan yang kelima, meningkatkan pelayanan publik terutama bagi para pencari keadilan yang meliputi penyelesaian perkara yang cepat dan biaya murah. Oke. Prinsip dari pengadilan selalu sederhana, cepat, biaya murah. Namun ketika sudah masuk jalur litigasi atau jalur pengadilan itu membutuhkan biaya yang mahal. Bukan bayarnya di pengadilan ya yang mahal, untuk wirawiri, bayar ini, bayar itu, bayar di luar pengadilan, maksudnya setelah itu waktunya lama sekali. Waktu lama itu yang membuat biayanya semakin lama. Itu hubungan timbal balik, korelasi. Ini kok banyak gurem sih. Dan seperti biasa itu tadi untuk tugas, wewenang dan fungsi dari pengadilan negeri serta dasar hukumnya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.